lebih. Jadi uang mukanya berapa deh? Oh, mukanya 5 juta, tapi ternyata biaya realisasinya itu cuma 3.700. Ya. Nah, jadi nanti sebelum kalian apply itu harus nambahin satu akun yang aku bilang tadi, uang muka clearing atas kelebihan uang mukanya, dan uangnya jangan ditilep ya, tapi dikembaliin. Gitu. Kalau kecil buat apa kan? Oh berarti kalau banyak? Nggak apa-apa. Misalnya ada, ini kan udah pertanggungjawaban uang muka, tapi setelah diverifikasi oleh akuntansi, misalnya punya cabang, oh ternyata yang dipertanggungjawabin 2 juta, tapi notanya cuma 1.500.000 gitu. Nah itu ada nggak sih Kak? Estimate kan solusinya? Kalau aku kan transaksi pusat ya, jadi aku belum pernah nemuin cash itu sih kalau jauh gitu. Tapi nggak tahu nanti, mungkin pertanyaan ini kamu simpan buat besok tim yang buat verifikasi cabang langsung. Kalau di pusat sendiri, kalau ada pertanggungjawaban tuh kita lihat notanya, apakah notanya sesuai dengan rinciannya yang mereka buat. Kalau emang misalnya nggak sesuai, itu kita tanyain, ini kenapa nggak sesuai dan kenapa harus dibuat. Berarti kalau udah terlanjur terkendali buat 2 juta padahal asli notanya 1.200.000, harus kembali ini Kemungkinan APCM. Iya, jadi nanti misalnya udah terlanjur catat di PJOM-nya 2 juta, padahal nyatanya nota dinasnya 1,1, nota dinas truknya 1,5. Berarti kan ada kelebihan 500.000 kan. Nah itu kemungkinan kita lakukan APCM 500.000 dan orang tersebut harus mengembalikan sebesar 500.000. Jadi gunanya APCM itu berlaku kayak gitu. Misalnya, oh ternyata beban yang dicatat sama cabang berbeda ini sama nota yang mereka lampirkan. Nah, itu gunanya APCM adalah untuk mengurangi beban yang udah mereka catat dan uang yang mereka keluarkan. Nanti ketika di CM kan minus tuh bebannya. Dan nanti di payment refund namanya. Jadi mereka harus kembaliin sebesar yang emang diselisihin gitu. Itu gunanya APCM. Ada lagi nggak? Ya itu kredit memo, kan kita kredit memo. Jadi gunanya kredit memo tuh seperti itu. Jadi nggak harus full dikembaliin. Jadi hanya kembaliin setengah juga bisa kalau kredit memo. Udah paham belum soal APOM dan PJOM? Kalau aku berkaca dari pusat aja ya, kalau di pusat itu nggak bisa pembelian besar pakai uang muka, jadi harus menunjuk vendor dan itu harus pakai kontrak kalau di pusat. Iya. Nah itu kita nggak bisa pakai uang muka, jadi benar-benar langsung menunjuk beban. Dan itu harus keluar invoice-nya, harus keluar faktur pajaknya, harus keluar kontrak gitu. Itu kalau aturan di pusat. Cuman kalau di cabang kemungkinan besar juga sama sih, harus menunggu invoice-nya. Jadi konteksnya untuk PJWM ini sebenarnya untuk kapal biar nggak menghambat operasional kan. Jadi kayak untuk beban sebenarnya nggak terlalu buka operasional, bisa langsung dibebankan tanpa PJWM. Kalau kita kayak tagihan yang berkaitan dengan di operasi itu bisa langsung dibebankan. Oh, maksudnya nggak pakai uang? Ya nggak pakai uang. Iya bisa. Bisa kamu beli galon nih, udah ada notanya ya langsung aja ke beban. Nggak usah pakai uang muka. Beban lain. Saya cuma beli buah, beli ATK, itu kan nggak harus pakai uang muka. Iya. Udah keluar notanya langsung aja catat sebagai beban tiga operator. Ini kan kalau uang muka pas kapal kan lebih kayak biaya PNBP kan ada waktu dinyatakan VA-nya, iya aja. Jadi nggak semua biaya bisa dipakai uang muka. Ya tadi ada yang nanya, bisa nggak kalau beli aset itu
kalau di kita tuh kayaknya nggak bisa ya kalau beli aset, karena kan aset terlalu besar, sedangkan uang muka itu untuk kegiatan operasional tuh. Ya, misalnya kamu beli komputer, ya nggak bisa pakai uang muka. Keyboard. Kayak inventaris kan. Oh, mungkin kayak beli drone yang kayak cuma 13 juta tuh. Cuma Cuma ya, misalnya kalau di kantor gitu. mahal. Masa sih nggak bisa ya kalau beli aset-aset kayak gitu, lebih ke operasional sih. Mungkin kalau ATK doang masih bisa lah ya, ATK kan paling cuma Ada 500 limitnya ribu. nggak sih Kak? Untuk mau dimasuk kita ketua direksi. Infinity. Kalau di SK sendiri sih nggak ada ketentuannya ya, cuman penjelasan terkait uang muka itu kegiatan operasional, udah ditekaninnya itu. Cuman untuk nominalnya itu gak dikasih batasan, dan mungkin nanti akan ada perubahan SK, tapi untuk saat ini belum ada batasan nominal sih. Cuman tetap aja dari tim akuntansi itu pasti batasin untuk uang muka itu kalau bisa jangan yang terlalu besar, karena nanti bingung PJOM ya. Karena ketika misalnya kamu di cabang Betawi bikin uang muka 100 juta, terus tiba-tiba kamu mutasi, orangnya gantiin kamu, bingung 100 juta. Gimana tuh bertanggung jawabnya? Lalu 100 juta ini dia pindah sih. Itu yang udah 14 hari. Jadi nggak boleh terlalu lama juga ngedepin uang muka. Tapi ada case ini enggak uang muka yang gantung terus. Banyak, Oh banyak. banyak. Berarti 14 hari itu enggak 14 hari itu apa? Batas harusan batas maksimal. Maksimal sampai jadi PJUM. Iya betul. Berarti realisasinya banyak yang Banyak yang lewat. Nah itu solusinya biasanya dari akuntansi tuh ngingetin bernodin ya. Kamu bernodinnya langsung ke atasan kan, langsung ke vice president atau ke kepala cabang. Jadi nanti dari atasan mereka yang nge-push untuk pertanggungjawaban. bisa request. Oh, ke operasionalnya. Jadi nanti operasionalnya yang ngatur. Oh enggak, kan kita bentuknya misalnya kan ke Sarus nih, berarti misalnya yang bertanggung jawab orang operasional ya, kita masih ini 2 juta ya. Nanti dia yang input, karena kalau kita yang ngasih langsung ke vendor, ntar orang operasional juga bingung bertanggung jawabnya gimana, biayanya kan yang ngasih kita tuh. Iya, jadi mirip petty cash sebenarnya, kas kecil. Ya biasanya nanti dari tim operasionalnya. Mungkin bisa jadi. Ditambah penjualan uang muka. Di pusat pun juga bisa. Bisa. Kalau di pusat itu lebih ke uang muka administrasi dan umum, iya, jarang yang perkapalan. Tuh misalnya biaya kayak di kelas sekarang mungkin pakai uang muka, tuh pelatihan. Ada lagi? Di keuangan sendiri di itu kita bukan staff nggak sih? Kalau dia